Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalatu kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sini kami akan menjelaskan mengenai bisnis plan yang berjudul Brownies Tempe yang beranggotakan nama saya Muhammad Rizky Ramadan, NPM 180231. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan bisnis plan yang kami rancang. Baiklah, saya akan menjelaskan di sini. Topik bisnis plan yang kami ambil yaitu bisnis tentang brownies tempe, yang kami kasih nama perusahaannya itu Brownies Tempe Brands. Seperti inilah tampilan logo produknya yang akan kami gunakan nanti. Kita masuk di latar belakang bisnisnya. Setiap usaha atau produk perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatannya. Perencanaan merupakan proses dasar bagi organisasi, perusahaan, dan lain-lain agar dapat memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapai tujuan dalam perusahaan tersebut. Dalam suatu pemasaran, banyak aneka ragam makanan yang dijadikan sebagai buah tangan. Dan brownies merupakan salah satu buah tangan yang banyak dibeli oleh para wisatawan atau masyarakat sekitar dari sekian banyaknya usaha. Usaha brownies ini cukup menjanjikan karena menurut kami hampir semua orang menyukai brownies, termasuk semua kalangan. Brownies tempe merupakan suatu makanan yang dicari sebagai teman santai bersama keluarga karena lezat dan rasa yang nikmat. Dalam pembuatannya pun tidak terlalu membutuhkan banyak biaya besar. Jadi semua orang bisa membuatnya dengan resep yang banyak tersebar di internet. Kita masuk di landasan teorinya. Secara umum, perencanaan merupakan perencanaan perusahaan, perencanaan biaya, perencanaan produk merupakan penentuan tujuan organisasi perusahaan dan menyajikan dengan jelas strategi atau taktik dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Sini pemasarannya yang dimaksud dengan pemasaran yaitu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan atau menyalurkan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli maupun kepada penjual sekalipun. Operasional berasal dari kata operasi yang mempunyai arti kegiatan untuk menambah manfaat atau menciptakan manfaat baru dari suatu barang atau jasa. Definisi ini menjelaskan bahwa operasional adalah sebuah proses menciptakan suatu barang atau jasa untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sini kami juga akan membahas SWOT-nya atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Strength yaitu kekuatan dari produk yang akan dijualbelikan. Kelemahan dari produk itu peluang dari usaha itu, dan ancaman dari lingkungan eksternal perusahaan maupun internal. SWOT ini digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan dari sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nyonya Natawisma dulu, NPM 18110245, kelas TIP 18
3. Baik, kita masuk bagian bab 3, pembahasan. Di pembahasan ada terdiri dari 1, deskripsi usaha. A. Data perusahaan. Nama perusahaan yaitu Brownius Tempe Friends. Tempat, Jalan Pertahanan Bantu Bak 2 Dusun 4, Adikarya Gang Lembayung. Bentuk usaha itu perdagangan dengan pengembangan usaha mandiri kecil dan menengah atau UMKM. B. Struktur organisasi. Pemilik Muhammad Khairul Nizam. Direksi Muhammad Rizky Ramadan. Bagian keuangan Arlans Tanjung. Bagian produksi Mili Ramawati dan Dela Sinaga. Bagian pemasaran Bina Natalis Maduru dan Muhammad Panji Sudrajat. Untuk lebih jelas struktur organisasinya, ini ada bagan di mana ini tersusun bagian-bagiannya atau tugas-tugasnya. Itu pemilik usaha itu adalah Muhammad Khairul Nizam. Direksinya Muhammad Rizky Ramadan. Di mana direksi ini terbagi 3, yaitu pembagian keuangan. Di mana bagian keuangan ini tugasnya yaitu Arlans Tanjung, dan bagian produksinya ada 2 orang, yaitu Meli Rahmat dan Dela Setia Divya Sinaga. Bagian pemasaran ada 2 orang, yaitu Bina Natalis Maduru sama Muhammad Panji Sudrajat. Baik, dalam usaha ini ada juga misi dan visi bisnis, yaitu di mana visi misinya terdiri dari visi menjadi produk kebanggaan nasional, memiliki sistem kerja yang baik, yang menawarkan layanan yang terbaik dan harga kompetitif kepada seluruh segmen pasar. Misinya yaitu memenuhi keinginan masyarakat yang ingin memiliki usaha sendiri dengan modal yang terjangkau, mudah memasarkan, mengutamakan dan mudah dalam pengoperasian usaha. Bagian 2, senantiasa mengikuti kriteria Dinas Kesehatan dalam keamanan produksi pangan. Bagian 3, mengembangkan bisnis brownies dan senantiasa berusaha berkembang, menjaga cita rasa brownies dan senantiasa berinovasi, mengolaborasi varian rasa brownies baru, menciptakan lapangan kerja. Bagian D, tadi bagian C, visi dan misi. Sekarang kita masuk ke bagian D, di mana bagian D-nya itu analisis pemasaran. Dalam analisis pemasaran ada terdiri dari bagian, di mana bagiannya itu 1, produk yang direncanakan untuk diproduksi adalah kue brownies yang telah diproduksi akan dipasarkan dengan dikemas dengan semenarik mungkin pada plastik, akan disablon dengan label Brownius Tempe Friends. Produk yang dihasilkan berkualitas, rasa disukai konsumen, kenyamanan dan kepuasan pelanggan. 2, black atau lokasi atau distribusi. Usaha ini
berlokasi di Jalan Pertahanan Batumbak 2 Dusun 4 dan di Karya Gang Lembayung. Lembayung. Adapun sasaran pasar produk Brownies ini adalah mahasiswa di kampus universitas, karyawan kantor, dan masyarakat sekitar Medan. Di tempat penjualannya di kampus bisa titip di atau di warung-warung sekitar perumahan dan perkantoran yang ada di Medan Pusat atau dimanapun berada. Baik, next Kang. Perkenalkan, nama saya adalah Cynthia Dwi Fasinaga, NPM 18110132. Selanjutnya yang ketiga yaitu price atau harga. Penentuan harga jual dilakukan dengan cara menghitung biaya produksi, ditambah biaya lain-lain dan tren yang berlaku. Jika produk yang menjadi idola, harganya pun bisa dinaikkan dari standar harga normal. Misalnya pada ketika bulan Februari atau yang sering disebut bulan penuh kasih. Besar kemungkinan produk ini akan dibanjiri oleh banyaknya konsumen. Adapun rencana harga jual dari produk brownies ini dimulai dengan harga Rp20.000 sampai dengan Rp80.000 seharga coklat. Yang keempat, promosi. Promosi akan dilakukan untuk mengenalkan produk ini dengan cara menempel pamflet-pamflet di pinggir jalan dan tempat-tempat strategis lainnya. Selain itu, kita juga memanfaatkan buletin yang terbit di kampus dan media internet sebagai sarana e-bisnis. Untuk promosi melalui internet akan dipromosikan lewat Facebook, Instagram, dan situs-situs e-bisnis lainnya. Yang kelima ada analisis operasional, yaitu yang pertama logo, kedua desain produk, dan proses pembuatan. Logonya seperti yang ada di gambar. Desain produk, brownies yang telah diproduksi akan dipasarkan dengan cara dikemas, di mana konsumen akan cenderung tertarik dengan produk yang dikemas rapi dan menarik. Selain itu, pada kemasan juga akan kita beri label. Pemberian label di sini tidak hanya sekedar tulisan, tapi di dalamnya terkandung pesan-pesan tertentu yang disampaikan pada konsumen, dengan harapan produknya dapat dikenal oleh konsumen luas sehingga mudah dicari ketika dibutuhkan. Selain itu, label juga berfungsi sebagai jaminan atas kualitas produk, sarana untuk merek dagangan, logo perusahaan, nama dan alamat perusahaan, dan berat atau volume produknya. Informasi yang ingin disampaikan kepada konsumen tersebut terangkum dalam tulisan yang dicetakkan pada kemasan produk. Maka pada kemasan plastik akan disablon dengan label Brownies Tempe Friend dan juga logo perusahaan, nama dan alamat perusahaan, dan berat atau volume produknya. Nama saya Meli Ramawati, NPM 18110203. Adapun proses produksi brownies tempe friend memiliki beberapa bahan-bahan dan alat. Peralatan yang pertama yaitu sediakan satu loyang 18 cm berukuran 18 cm. Yang selanjutnya yaitu bahan-bahan. Di sini kami menggunakan 150 gram tempe yang sudah pasti, tempe yang sudah jadi. Kemudian yaitu 130 gram gula pasir. Selanjutnya yaitu 4 butir telur ayam. Jika telur ayamnya berukuran kecil, kami menggunakan butir ayam. Selanjutnya yaitu 100 gram butter golden charm, kemudian 100 gram margarin Blue Band, kemudian 50 gram disisih, kemudian 75 gram terigu segitiga biru. Selanjutnya 50 gram coklat bubuk Van Holten, di mana kami menggunakan coklat ya. Yang kemudian selanjutnya setengah sendok teh baking powder, dan yang terakhir yaitu 1/4 sendok teh bubuk. Kemudian setelah itu langkah-langkah pembuatannya yaitu yang pertama kukus tempe terlebih dahulu. Selain itu sembari menunggu mengukus tempe, kita
lakukan yaitu membuat tempe mendoan untuk nanti toppingnya. Kemudian setelah tempe yang dikukus sudah matang, kemudian tumbuk halus tempe tersebut. Setelah itu ayak jadi satu terigu, maksudnya tempe dan terigu disatukan menjadi satu adonan, kemudian ditambah coklat bubuk, baking powder, dan vanila bubuk. Kemudian itu diaduk rata dan dicampur rata. Setelah itu lelehkan butter margarin di sisi dengan cara ditim dan sisihkan. Selain itu, kocok telur dan gula pasir dengan whisk sampai adonan mengembang. Setelah adonan mengembang, masukkan campuran terigu, coklat bubuk, baking powder, dan vanila sesuai ukuran yang tadi sudah disediakan. Kemudian aduk rata hingga tercampur. Kemudian setelah itu lalu masukkan tempe dan aduk rata kembali hingga semuanya menjadi menyatu. Yang terakhir yaitu tambahkan butter margarin dan di sisi yang sudah dilelehkan dan aduk kembali hingga merata. Setelah itu, tuang adonan ke dalam loyang yang sudah dialasi baking powder dan diolesi mentega. Taburin tempe mendoan. Tadi tempe mendoannya digoreng terlebih dahulu ya. Tempenya dibuat tempe mendoan sehingga setelah matang taburi ke dalam adonan yang sudah taruh di loyang. Kemudian masukkan loyang ke dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Panggang selama 35 sampai 40 menit dengan suhu maksimal 150 derajat Celcius atau sampai brownies matang tergantung oven kita masing-masing ya. Setelah brownies matang, keluarkan brownies dan loyang dan biarkan sesaat di cooling rack atau biarkan dingin terlebih dahulu. Setelah dingin, maka brownies bisa kita potong-potong sesuai selera untuk di packing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Nizam, NPM 18110124. Ya, di sini saya akan menjelaskan investasi. Kita masuk saja dalam peralatan dan harga. Etales atau gerobak dengan harga Rp1.200.000, panci Rp90.000, wadah Rp70.000, baskom Rp85.000, nampan dan serbet Rp140.000, pengukus Rp100.000, kompor dan tabung gas Rp170.000, peralatan tambahan lainnya Rp95.000. Jumlah investasi yaitu dengan harga Rp1.950.000. Masuk ke biaya variabel, mentega Rp20.000 dikali 30 dengan harga Rp600.000, coklat 17 kali 30 Rp510.000, gula pasir Rp12.000 dikali 30 Rp360.000, tepung terigu Rp14.000 dikali 30 Rp420.000, kacang almond Rp25.000 dikali 30 Rp dengan harga Rp750.000, telur ayam Rp14.000 dikali 30 Rp420.000, garam Rp1.000 dikali 30 dengan harga Rp30.000, di mana total biaya variabel dengan harga Rp3.090.000. Total biaya operasional, biaya tetap tambah biaya variabel yaitu Rp3.132.500. Pendapatan per bulan dengan penjualan rata-rata 100 biji dikali 2.000 dengan harga Rp200.000, dikali 30 hari dengan harga Rp6 juta. Di mana keuntungan per bulan yaitu laba sama dengan total pendapatan dikurang total biaya operasional. Total pendapatan Rp6 juta dikurang total biaya operasional yaitu Rp3.132.500 sama dengan Rp2.867.500. Lama balik modal, total investasi atau keuntungan dengan harga Rp190.000 dibagi Rp2.867.500
sampai dengan 1 bulan. Berdasarkan dari contoh yang telah kami berikan di atas mengenai analisa usaha kue brownies kukus, dengan membutuhkan asumsi biaya sebanyak Rp1.950.000 yang akan dialokasikan untuk biaya investasi. Dan untuk alokasi biaya yang dikeluarkan sejumlah Rp42.500, dan untuk biaya variabelnya sejumlah Rp3.090.000, dan untuk biaya operasionalnya sejumlah Rp3.132.500. Maka dari itu, berdasarkan dari contoh analisa di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan usaha kue brownies kukus dalam jangka waktu per bulannya, penerimaan keuntungan dari penjualan kue brownies sebanyak 100 biji, dan untuk harga 1 bijinya dihargai senilai Rp2.000, maka dari itu rata-rata yang diperoleh dalam menjalankan usaha kue brownies dalam perharinya memperoleh keuntungan sebanyak Rp200.000. Namun, bila keuntungan tersebut jika dihitung dalam waktu per bulannya, maka akan mengantongi keuntungan sebanyak Rp2.867.500. Dengan demikian, dapat dideskripsikan lama modal baik dalam menjalankan usaha brownies tempe tersebut membutuhkan waktu 1 bulan. Kenalkan, nama saya Muhammad Panji Sudrajat, NPM 18110261, kelas TIP 1803. Terima kasih. Dan F. Analis SWOT. 1. Strength, kekuatan. Proses pembuatan mudah dan sederhana. Kualitas rasa dan tekstur produk yang khas beda dengan yang lain. Tempat penjualan dan konsumen telah tersedia. Memanfaatkan e-brands untuk mempromosikan produk melalui internet. Tempat produksi di wilayah yang rata-rata mahasiswa dan karyawan. Kemasan menarik, berlabel kualitas produk terjamin. 2. Weakness. Kelemahan. Harga bahan baku yang relatif tidak menentu stabil, bahkan beberapa waktu yang lalu sempat mengalami kelangkaan. Manajemen perusahaan masih sederhana. Suhu yang membuat coklat cepat meleleh. Brownies tidak tahan lama. Kurang cukup modal mengingat kita sebagai mahasiswa. Proses produksi bentrok dan jadwal mahasiswa. Produk mudah ditiru. 3. Opportunities, peluang. Pertumbuhan pasar dimungkinkan meningkat. Peluang pasar untuk mendapat konsumen yang menjanjikan. Keterbukaan untuk menggunakan teknologi baru ke depannya untuk membuat kemajuan besar di bidang produksi khususnya. 4. Trends, ancaman. Selera konsumen yang selalu berubah-ubah mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembeli produk. Munculnya pesaing baru, banyaknya variasi brownies. Terima kasih. Udah pusing ya. Perkenalkan, nama saya Arlan Syah Tanjung, NPM 18110280. Terima kasih. Oke, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari pembahasan ini kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa untuk mengalahkan persaingan dalam pemasaran, terlebih dahulu manajemen pemasaran
harus mengetahui apa yang sedang dialami oleh suatu usaha sebelum menentukan strategi yang ingin dijalani. Merancang program pemasaran harus melalui produk, harga, tempat pemasaran atau saluran distribusi, dan promosi. Peran-peran itu sangat penting untuk menyukseskan program pemasaran dari suatu usaha. Desain produk dan proses produksi yang dihasilkan harus mencerminkan kualitas yang baik agar sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu dapat diterima oleh konsumen sesuai kebutuhan dan dapat memuaskan konsumen. Saran, sebaiknya dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam berbagai bentuk usaha menggunakan proses dasar manajemen berupa perencanaan dan dapat menentukan perencanaan yang terbaik untuk mencapai tujuan yang maksimum. Baik, inilah beberapa hal yang dapat kami paparkan tentang bisnis plan kami yang akan kami kembangkan, yaitu brownies tempe. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan semoga penjelasan ini dapat dimengerti dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, dengan itu, jika ada kesalahan dalam penjelasan kami, jika ada salah tindakan kami mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.